Tiga buah benda A, B, dan C tersusun seperti tampak pada gambar. Memiliki massa masing-masing 6 kg, 4 kg, dan 8 kg. Massa tali dan katrol diabaikan. Koefisien gesek antara B dan bidang 0,25. Bila gaya tegangan tali yang dialami 25 Newton, maka koefisien gesek antara A dengan bidang adalah... Oke, jadi ini masuk materi hukum 2 Newton. Dia masuk cakupan materi hukum 2 Newton. Tegangan tali yang dimaksud di sini, ingat ya, tegangan tali ini adalah yang ini ya. Jadi ini ada tegangan talinya. Ya, tegangan tali ini sama semua karena katronnya licin ya. Kalau dia tidak licin itu atau kasar, dia berarti ada pengaruh gerak rotasi ya. Di soal biasa diketahui, misalkan kalau ada massa katrolnya berarti itu gaya tegangan talinya tidak sama. Kemudian gaya tegangan tali ini akan menjadi kata kunci untuk mendapatkan nilainya ya. Kita punya hukum 2 Newton itu kan sigma F sama dengan M kali A. Jadi rumusan ini kita akan gunakan untuk mencari percepatan masing-masing benda. Oke, ingat percepatan masing-masing benda ini dicari satu-satu ya. Sebenarnya ini tidak jadi percepatan bendanya ini kita harus cari satu-satu. Kita tinjau masing-masing massa. Pertama kita harus cari dahulu berapakah kita harus cari berapa nilai percepatan dari benda B ya. Karena sudah diketahui koefisien gesekannya. Oke. Koefisien gesekannya pasti arahnya ke sini. Pasti dia melawan arah gerakannya. Karena gerakannya akan turun ke bawah. Sama juga yang ini. Pasti arahnya ke sini. Kemudian di sini ada gaya gravitasi untuk benda C. Oke, untuk benda B dulu. Tinjau benda B. Sigma Fx ya. M-nya si B dikali A-nya si B. Kita misalkan itu A2 ya, benda kedua. Yang positif adalah tegangan tali. Tegangan talinya, kemudian berarti kenapa positif tegangan tali? Karena searah dengan gerak bendanya ya. Kemudian negatif gaya geseknya sama dengan F2 massa B dikali A2 yang kita cari. T-nya sudah diketahui 25 Newton. T25 dikurang gaya geseknya itu koefisien gesekannya ya 0,25, saya jadikan pecahan bisa. Atau tulis saja 0,25 kali gaya normal ya. Karena dia berada di bidang datar, otomatis gaya normalnya, ingatnya gaya normalnya untuk benda B. Gaya normal untuk benda B atau benda di bidang datar itu sama dengan beratnya. Artinya sama dengan beratnya itu sama dengan 40 Newton. Massa dikali gravitasi. Berarti di sini hasilnya adalah dikali 40 sama dengan massanya B adalah 4 kali A2. Ini bisa kita hitung, berarti menjadi berapa? 25 kurang, kalau dikali hasilnya 10 ya. Sama dengan 4 kali A2. Ini jadinya 15 sama dengan 4 A2. Maka nilai dari A2 itu sama dengan 15 dibagi dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kita sudah dapatkan nilai A2. Berikutnya kita akan mencari berapakah nilai dari A3-nya. Oke. Kita tinjau benda C ya, benda C. Gunakan sigma karena dia di posisi vertikal, berarti dia sigma Fy sama dengan 0. Oke, di sini tidak ada gaya gesek ya, yang ada hanya gaya beratnya.
WC, dan tegangan talinya itu ada 2 ya yang menopangnya. Yang kita kasih positif adalah WC-nya yang searah dengan arah percepatannya ya, arah A3. WC positif negatif 2 kali tegangan talinya sama dengan massa si C. Oh, ini bukan sama dengan 0 ya, sorry. Ini bukan sama dengan 0, tapi di sini MC dikali A3. Percepatan beda ketiga. MC kali A3. Kita masukkan nilainya. Berat benda C itu M kali G. Berarti 80 Newton ya. Masanya kan 8. Berarti kali 10, 80. Kurang 2 kali T-nya 25. Sama dengan ini 8 kali A3. Kita kurangkan 80 kurang 50 sama dengan 8 kali A3. Berarti kita peroleh nilai A3 sama dengan 80 kurang 50, hasilnya adalah 30 dibagi dengan 8. Kalau kita bagi 2, kita peroleh 15 per dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi ini kebetulan ya kita dapatkan sama. Berikutnya kita uraikan atau kita tinjau benda A. Kita akan tinjau benda A. Tinjau benda A. Tetapi kita belum dapat nilai A1-nya. Oke. Hubungan ketiga benda ini kalau percepatannya itu adalah A3 sama dengan A1 tambah dengan A2 dibagi 2. Ini dari mana dibagi 2? Karena untuk A3 itu membutuhkan 2 kali gaya ya. Berarti percepatannya itu harus bagi 2-nya dari A1 dan A2. Jadi hubungannya seperti ini. Nah, ini akan kita gunakan. Kalau kita masukkan nilai A2, A3 ke persamaan ini, kita akan dapatkan nilai dari A1 sama dengan 15/4 juga hasilnya. Jadi kita dapatkan nilai A1 15/4 juga. Nah, sekarang kita bisa tinjau benda A. Kita uraikan menggunakan sigma Fx ya, karena dia di bidang datar, sama dengan MA kali A1. Yang positif adalah tegangan tali, negatif dengan gaya gesek ya, sama dengan massa A dikali dengan A1. Kita masukkan nilainya, T-nya 25 ya. Kemudian F-nya itu kita urai jadi koefisien gesekannya ya. Dikali dengan gaya normalnya ya. Gaya normalnya berapa? Karena dia di bidang datar, berarti gaya normalnya si gaya normalnya si A itu sama dengan berat benda si A. Berarti kita bisa dapatkan dia sama dengan 60, sama dengan masanya 6 kali dengan A1. A1-nya 15/4. Oke. Ini 25 kurang mu K kali 60 sama dengan, ini kita perkecil ya, di sini dapat 3, di sini dapat 2, berarti 3 dikali 15, 45/2. Oke, kita uraikan mu K di sini kali 60 sama dengan, ini kalau kita pindah ruaskan ya, berarti 25 dikurang dengan 45/2. Ini kita dapatkan hasilnya sama dengan 25 kali 2, 50. Kurang 45, 5. Berarti ini 5/2. Berarti di sini kan 60 kali koefisien gesekannya. Otomatis kita dapatkan koefisien gesekannya berapa? Kita akan peroleh, saya hapus dulu yang ini ya. Yang mana ya? Kita hapus saja yang pertama sini.
Ini kita akan peroleh ya. Mu K-nya untuk benda A sama dengan 5/2 dibagi dengan 60 ya. Ini kalau kita perkecil, kita coret 5, 1 coret 5, berarti di bawahnya 12. Berarti hasilnya itu kita peroleh sama dengan 1/2 kali 12, 24. Maka koefisien gesekan untuk benda A ya, atau mu K-nya itu sama dengan 1/24. Inilah jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Jawabannya adalah delta. Jadi cara penjabarannya atau konsepnya seperti itu.